Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, mohon silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Doa. Doa adalah hidup kita. Doa dan kehidupan adalah satu. Hidup kita menjadi berarti karena ada doa. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Dalam doa ada kekuatan. Dalam doa ada penghiburan, dalam doa ada mujizat, dalam doa ada pemulihan. Doa bukan hanya untuk kita, tapi doa juga untuk orang lain. Berdoa dan mendoakan adalah hidup kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya lawatan Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yang berkata sesuai dengan ayat Alkitab kita, mendekatlah kepada Allah. Yakobus ingin menyampaikan kepada kita sekalian, Yakobus sebagai hamba Allah yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama, di sana disampaikan kenapa sampai Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah. Supaya apa? Kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada atau hidup di perantauan ini. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita juga sebagai umat Tuhan, kita hidup di dunia ini sebagai orang yang merantau. Sebagai seorang perantau, di sana disampaikan oleh firman Tuhan supaya kita mendekat kepada Allah. Tujuannya, kalau kita membaca akan perikop ini, supaya Yakobus ingin menyampaikan kepada kita supaya kita terhindar dari hawa nafsu dan dikatakan dari persahabatan dengan dunia ini. Karena hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini adalah merupakan permusuhan dengan Allah. Allah tidak senang. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Petrus
Sebagai seorang perantau, dia mengatakan, aku menasihatkan kepada kamu sebagai seorang perantau, sebagai seorang pendatang, untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan keinginan jiwa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah, hampirilah Allah, maka Ia akan menghampiri kita, saya dan saudara. Mendekatlah kepada Allah artinya, atau saya ingin menyampaikan kepada kita, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita sekalian sebagai umat yang percaya kepada Dia. Caranya adalah, yang pertama saya ingin mau sampaikan kepada kita sekalian, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, hal yang pertama adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Yesaya 55 ayat yang ke-6, di sana disampaikan firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Dia selama Ia dekat. Bagaimana caranya kita mencari akan Tuhan? Saya katakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana caranya kita mencari akan Tuhan? Mencari akan Tuhan adalah lewat doa. Doa adalah persekutuan intim dengan Tuhan. Doa adalah harus menjadi nafas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang paling penting saya mau ingin sampaikan kepada kita sekalian, doa adalah merupakan sebuah komunikasi antara kita dengan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah, membuat hubungan kita semakin intim, membuat hubungan kita dengan Allah semakin harmonis, sehingga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah doa. Doa tidak hanya membuat kita semakin harmonis dengan Allah, doa hanya tidak membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa juga adalah sebuah jawaban. Hana adalah salah satu contohnya dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dengan pedih hati Hana ia berdoa kepada Tuhan. Ia datang di dalam bait Allah. Dengan menangis dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Hana. Diberikan seorang anak dan diberikan nama adalah Samuel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mencari Tuhan tidak hanya melalui doa, mencari Tuhan juga melalui firman. Saat ini saya yakin dan percaya kita memegang Alkitab kita. Alkitab kita ini tidak hanya memberikan janji-janji Tuhan. Alkitab juga memberikan sebuah peringatan kepada kita bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Melalui firman kita mencari akan Allah sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Ulangan 17 ayat yang ke-19, di sana firman Tuhan. Hukum Tuhan, hukum Taurat atau perintah Tuhan, itulah yang harus ada di samping umat Tuhan. Harus mereka membaca seumur hidup mereka. Itulah firman Tuhan yang harus menjadi pedoman, penuntun dalam kehidupan mereka, yang harus mereka baca setiap saat.
Tidak hanya ketika kita dalam pergumulan, dalam keadaan suka ataupun duka juga, Tuhan mau supaya kita membaca akan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun. Firman Tuhan itulah yang menjadi pelita terang dalam kehidupan kita sekalian. Mata kita tidak hanya kita menghitung seberapa berkat yang kita terima, tetapi mata kita juga kita harus pakai untuk apa? Untuk membaca akan firman Tuhan ini. Ada banyak waktu sekarang ini, karena kita menghadapi COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana, kita hanya di rumah. Ada banyak waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, ada banyak waktu kita membacakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya kita membacakan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan juga harus kita dengar. Pendengaran kita juga itu, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Amsal 4 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Arahkan telinga kita kepada ucapan Allah sendiri. Matius 11 ayat yang ke-15. Siapa yang bertelinga, saya dan saudara punya telinga, hendaklah ia mendengar. Telinga dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kejadian 22 ayat yang ke-18. Firman Tuhan kepada Abraham, "Karena engkau mendengarkan firman-Ku," kata Tuhan, "karena engkau mendengarkan firman-Ku, semua keturunanmu di bumi akan mendapatkan berkat." Itulah janji Tuhan. Telinga kita pakai tidak hanya mendengarkan apa kata orang. Kalau kita mendengarkan apa kata orang, kita menjadi takut. Kalau kita mendengarkan perkataan orang, kita menjadi khawatir. Kita menjadi bingung. Kita menjadi galau. Tetapi kalau telinga kita juga kita pergunakan apa kata Tuhan, maka membuat hidup kita itu semakin berarti. Membuat hidup kita itu semakin berhikmat di dalam kita menghadapi atau di dalam kita menata akan hidup ini. Membuat hidup kita juga ini menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Membuat hidup kita ini tertata rapi. Karena apa? Kita peka dengan suara Tuhan. Itulah yang membuat kita itu dekat dengan Allah. Cara Tuhan juga yang lain. Cara Tuhan yang lain juga ketika kita mendekat kepada Dia adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam contoh Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19, di sana perikopnya menceritakan tentang 10 orang kusta. Ketika mereka mengalami keajaiban Tuhan, ketika mereka mengalami mujizat daripada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang, tunjukkan hidupmu kepada para imam. Di tengah perjalanan ada seorang ketika mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-15 dan 16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan nyaring. Dia kembali kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Dia bersujud di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan firman Tuhan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah.
Dia adalah seorang Samaria. Dia tahu itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi umatnya. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang 18. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seorang kusta tahu. Dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan dia tersungkur di kaki Yesus sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah caranya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Jemaat bisa menjawab sendiri, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Yes! Karena apa? Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ajakan Tuhan bagi kita sekalian sebagai orang yang percaya, yang hidupnya di perantauan dunia ini. Firman Tuhan dalam Yesaya 34 ayat yang pertama, di sana dikatakan firman Tuhan, mari mendekatlah hai bangsa-bangsa, dengarkanlah dan perhatikanlah. Baiklah bumi serta segala isinya mendengarnya. Mendengar ucapan Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, mendengar ajakan Tuhan, marilah. Mendekatlah kepadaku. Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika Tuhan berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ada sebuah berkat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak hanya sekedar mengajak kepada kita, mari ke sini. Hai, mari ke sini umatku. Tidak hanya sekedar menyampaikan demikian, tidak hanya basa-basi, tapi punya makna yang luar biasa, punya berkat yang luar biasa. Alasannya cuma satu. Dikatakan firman Tuhan, supaya Ia mendekat kepadamu dan kepada saya. Inilah janji Tuhan kepada umatnya yang mau dekat kepada Dia atau kepada Allah. Mendekatnya Allah kepada kita mendatangkan berkat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, mendekatnya Allah kepada kita yang pertama mendatangkan kehadiran Tuhan bagi kita. Ketika Allah hadir bersama dengan kita, ada damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, ketika saat itu murid-muridnya dalam keadaan suasana takut. Mereka terkurung di satu tempat bersembunyi karena perasaan takut. Tetapi ketika Yesus hadir di sana, ada dikatakan Tuhan bilang, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sehingga ada sukacita Allah yang luar biasa. Dan kehadiran Tuhan itu juga memberikan rasa tenang bagi orang yang percaya kepada Dia. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Dia hadir memberikan kepada kita ada rasa tenang juga. Tidak hanya ada rasa damai sejahtera. Kehadiran Allah juga dalam kehidupan kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mendatangkan sebuah pemulihan, mendatangkan sebuah kesembuhan bagi kita sekalian. Matius 9 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, pada waktu itu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya mendekati Yesus dari belakang dan menjamah
jumpai jubahnya, dia punya keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu siapa yang mendekati dia. Lalu dia berkata, dia dekat. Yesus dekat kepada perempuan itu. Dan dia berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan firman Tuhan berkata bahwa pada saat itu, ketika Yesus dekat dengan perempuan itu juga, maka dikatakan sembuhlah perempuan itu. Jadi mendekatnya Yesus atau Allah kepada kita mendatangkan kehadirannya, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan rasa tenang, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mendekatnya Allah kepada kita, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Seperti halnya firman Tuhan pada minggu yang kemarin dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 tentang Allah itu adalah pokok anggur, Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Ayat yang ke-7 di sana disampaikan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, yang berarti ketika kita menempel pada pokok anggur yang benar, ketika kita menempel atau menyatu kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, dan kita inilah ranting-rantingnya, yang berarti kita menjadi sama seperti Kristus. Karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita sekalian. Seperti halnya firman Tuhan, kalau karakter Kristus sudah menempel dalam kehidupan kita, kita menjadi sama dengan Kristus. Berarti tidak ada lagi yang namanya dosa dalam kehidupan kita. Seperti halnya firman Tuhan mengatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Ketika kita menempel kepada pokok anggur yang benar, menempel kepada Kristus, menyatu dengan Kristus, kita harus mentahirkan hidup kita ini. Kita harus basuh tangan kita ini. Kita harus buat hidup kita ini semakin bersih dari berbagai macam sampah, yaitu dosa yang membuat hubungan kita dengan Allah semakin jauh. Dan dikatakan, sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati, yang bercabang hati. Gak boleh. Tidak ada dalam kehidupan orang yang percaya ketika dia mendekat kepada Allah, yang berarti ketika kita mendekat kepada Allah dalam posisi hidup kita itu, bahwa kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Gak ada bercabang hati, tidak percaya kepada A, percaya kepada B, dan percaya kepada Allah. Tidak. Satu-satunya yang menjadi pengharapan kita adalah Allah. Dialah yang kita percaya. Karena firman Tuhan yang mengatakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa pergumulan kita, tapi yang merupakan pemisah antara Allah dan kita adalah segala dosamu, dan yang membuat dia menjauhkan diri sehingga tidak mendengarkan akan doa kita adalah segala kejahatan. Sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, menempel kepada pokok anggur yang benar, maka kata Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang akan memberkati kita sekalian umat Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Allah, ada berkat Allah yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita, orang yang percaya kepada Dia. Amin. Dua firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini
memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan di hati kami sekalian, sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Engkau, dalam menghadapi pergumulan COVID-19 Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, biar kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami cari Tuhan. Kami selalu membutuhkan firman Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kami lakukan hal yang demikian, maka Allah dekat dengan kami. Allah memberikan kekuatan kepada kami. Allah memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan pemulihan, dan memberikan juga kesembuhan kepada kami sekalian. Dan Tuhan juga mencurahkan berkat yang luar biasa bagi kita sekalian. Tidak hanya berkat jasmani, tidak hanya berkat rohani yang Tuhan berikan, bahkan pula berkat-berkat jasmani Tuhan limpahkan bagi kita sekalian, orang yang percaya kepada Dia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di Banjarmasin Tuhan, baik yang ada juga Tuhan Yesus di Kabupaten Bekasi, Bekasi Kota juga Tuhan. Ada Tuhan yang melawat mereka, ada Tuhan yang memberkati mereka. Dalam pergumulan mereka tetap kuat di dalam Engkau. Satu hal yang kami doakan Tuhan, buat Ibu Tanti Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus dalam masa kehamilannya yang sudah mencapai usia 6 bulan. Ada tangan Tuhan yang menopang dia, baik ibu maupun janin dalam kandungannya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Saat ini juga Tuhan kami doakan bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari bulan April maupun sampai saat ini di bulan Mei Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Sukacita Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, tak lupa kami doakan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia, pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada aparatur negara kami Tuhan, RT dan RW. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat kepada mereka dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami tak lupa doakan juga para dokter yang menangani akan pandemi ini Tuhan. Ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah, ada kesehatan yang Tuhan juga berikan kepada mereka. Bahkan kepada seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong kami sekalian yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang menopang mereka. Kami doakan bagi mereka yang terpapar juga Tuhan karena COVID-19. Tuhan Yesus juga akan memulihkan mereka. Tuhan Yesus juga yang akan menyembuhkan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan sebentar ya Bapa, kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan Yesus yang akan menyertai kami, tangan Tuhan Yesus yang akan menopang kami dan akan memberikan keberhasilan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah pada saat ini menghadapkan wajah-Mu kepada Engkau dan memberkati Engkau. Angkatlah tanganmu dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, umat yang percaya kepada Tuhan. Mulai sekarang ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian, kiranya Tuhan memberkati. Takkan menyertai aku dan